Ini adalah alur cerita lengkap pertarungan Yun Shan melawan Xiao Yan berdasarkan novelnya, namun tidak jauh berbeda dengan Donghuanya. Oke, langsung saja kita mulai. Suasana di Misty Cloud Sekte langsung tegang setelah Yun Shan tampil, suara dingin terdengar. Angin musim gugur berhembus, mengangkat daun-daun yang jatuh dan membawa niat membunuh yang membuat orang tak sadar menggigil. Para tetua Misty Cloud Sekte yang dengan serius menanti di seluruh sekte perlahan-lahan mengembangkan sayap Douki di punggung mereka setelah mendengar suara dingin Yun Shan. Mereka menggerakkan tangan mereka, dan senjata-senjata tajam dengan kilau dingin melompat keluar. Mata-mata yang tajam menatap kelompok manusia di langit, siap untuk menghadapi ancaman kuat yang sama. Xiao Yan memandang wajah Yun Shan, yang menunjukkan senyum biadab. Sudut mulutnya juga perlahan berubah menjadi ekspresi gelap dan menakutkan. Ia melihat Yun Yun yang ada di samping panggung pernikahan, wajahnya tampak khawatir akibat pertempuran sebelumnya. Dengan lembut, dia berkata, "Yun Shan, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Kakek tua, kamu telah merenggut ayahku dan menghancurkan klan Xiao. The Misty Cloud Sect dan aku sudah berada di titik di mana kami tidak akan berhenti sampai sekali ini selesai. Hari ini, entah Misty Cloud Sect kamu lenyap dari kekaisaran Jia Ma, atau aku, Xiao Yan, akan mati di sini." Yun Shan sangat terganggu oleh panggilan, anjing tua, yang terus-menerus disuarakan oleh Xiao Yan sehingga sudut mulutnya gemetar. Setelah beberapa saat, ia mengambil napas dalam-dalam untuk meredakan kemarahannya. Dia berbicara dengan suara mengancam, "Pemuda kecil, ayahmu tidak berada dalam genggamanku. Kalau tidak, aku akan menyiksanya dengan cara yang memadamkan kebencian dalam hatiku. Di luar jangkauanku." Xiao Yan segera menyipitkan matanya ketika mendengar ini. Kepalanya di bawah lengannya meremas tegang saat dia tertawa, "Anjing tua, akhirnya kamu mengakui bahwa kehilangan ayahku ada hubungannya dengan Misty Cloud Sekte-mu." Cahaya dalam mata Xiao Yan tiba-tiba memanas setelah ucapannya selesai, dan dia melihat Yun Yun di bawah panggung. Ini adalah pertama kalinya dia membuka mulutnya untuk berbicara dengannya sejak muncul. "Apakah kamu sekarang mengerti? Saat itu, mengapa kamu tidak membela Misty Cloud Sect saat kamu memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada kaitan antara sekte ini dengan masalah ayahku?" Wajah cantik Yun Yun memucat. Dia bisa dengan jelas mendengar kemarahan dan sindiran dalam suara Xiao Yan. Saat itu, dia telah bersumpah bahwa dia mungkin telah salah paham tentang Misty Cloud Sect. Namun, kata-kata Yun Shan hari ini tampaknya seperti tamparan keras yang menghantam wajahnya. Jadi kamu benar-benar melakukannya?" Wajah Yun Yun penuh dengan ketidakpercayaan. Bibirnya bergetar saat emosinya mulai bergejolak. Matanya berpaling ke Yun Shan dan akhirnya tidak bisa lagi menahan ledakan kemarahan. "Yun Yun, ingatlah bahwa kamu juga anggota Misty Cloud Sect. Sekarang kamu berani menyerukan aku hanya karena omongan anak kecil yang berniat menghancurkan Misty Cloud Sect kami. Apa kamu telah belajar selama ini?" Yun Shan berbicara dengan kemarahan di dalam suaranya. Wajahnya merah padam karena amarah. Jelas sekali Yun Yun telah menggantungkannya dengan mengungkapkan kebencian publik. Yun Yun tersenyum dengan sedih. Pada awalnya, dia selalu berpikir bahwa kemarahan Xiao Yan pada saat itu menyebabkan dia mengambil tindakan nekat yang mengubah Misty Cloud Sect menjadi musuhnya. Tetapi dari situasi saat ini, tampaknya dia adalah yang paling naif dalam hal ini. Kenyataannya adalah bahwa Misty Cloud Sect telah menyebabkan ayah Xiao Yan hilang, dan karena itu, Xiao Yan pasti sangat menyayangi situasi tersebut. Tetapi dia tetap menjadi bagian dari Misty Cloud Sect saat itu. Ini berarti hatinya pasti merasa sangat kecewa dengan tindakan sekte tersebut. Tangan Yun Yun yang lembut di bawah lengan bajunya mencengkeram dengan keras. Rasa sakit yang menusuk hati muncul saat kukunya menembus telapak tangannya. Sekarang, dia ingat mata dingin dari pria muda yang dikejar oleh Misty Cloud Sekte dari jarak yang sangat jauh. Yun Yun menyadari bahwa dia seharusnya sudah mendapatkan kebencian yang sangat besar darinya sejak awal. Walaupun mereka terpisah oleh jarak yang jauh, Xiao Yan dapat melihat tubuh Yun Yun tiba-tiba berayun dan terhuyung. Alisnya berkerut dan ia segera mengumpulkan keberanian dan mengalihkan pandangannya sebelum berbicara kepada Yun Shan.
jika ayahku tidak berada di Misty Cloud Sector, di mana dia? Dia berada di tempat yang tidak akan pernah kamu ketahui. Selain itu, bahkan jika kamu mengetahuinya, kamu tidak akan memiliki kemampuan sama sekali untuk menyelamatkannya. Yun Shan tertawa dengan gelap dan dingin. Karena kata-katanya sudah mengungkapkan segalanya, tidak ada lagi alasan baginya untuk menyembunyikan apapun. Kemungkinan besar, dia berada di tangan Hall of Souls. Mata Yun Shan tiba-tiba menyempit mendengar nama yang membuat rambut seseorang merinding. Suaranya juga menjadi lebih serak dan lebih tebal dari sebelumnya. Kamu memang tahu tentang Hall of Souls. Oh ya, seharusnya tubuh spiritual dalam dirimu yang memberitahumu tentang mereka. Kata-kata Yun Shan juga membuat ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sadar akan keberadaan Yao Lao, sepertinya anjing tua ini berkolaborasi dengan Hall of Souls. Sepertinya hari ini, dia harus berhati-hati ekstra. Aku akan menyelesaikan masalah ayahku dengan sendirinya. Tapi sebelum itu, aku harus mengakhirimu, anjing tua. Xiao Yan perlahan meredakan fluktuasi dalam hatinya. Dou Qi yang kuat mulai mengalir ke telapak tangannya saat dia berbicara. Yun Shan tersenyum. Namun, aliran kegelapan dingin merembes dari senyumannya. Dia melambaikan tangannya dengan gerakan besar dan berkata dengan senyum tajam, kali ini, aku akan memastikan bahwa klan Xiao kamu benar-benar lenyap dari kekaisaran Jia Ma. Semua anggota Misty Cloud Sector, dengarkan. Serang. Suasana tegang langsung terpecah setelah kata terakhir Yun Shan. Dia melihat sayap para sesepuh Misty Cloud Sector yang terapung di udara sebelum mengibaskan sayap dan menukik ke langit, mengelilingi Jia Xingtian dan yang lainnya. Jangan biarkan mereka membentuk formasi. Serang! Hai Bodong juga berteriak keras seperti semua sesepuh Misty Cloud Sector bergerak maju. Sayap es di punggung Hai Bodong mengibaskan, dan Dou Qi kuat meledak keluar dari tubuhnya. Setelah mengkonsumsi pil pemulihan spiritual ungu, kekuatannya telah mendekati puncak dalam beberapa hari saja. Meskipun masih ada celah dibandingkan dengan orang di puncak kelas Dou Huang seperti Jia Xingtian, dia tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, aura kuatnya membuat banyak orang terkejut melihatnya. Hai Bodong adalah yang pertama meledak setelah aura meledak. Pilar Dou Qi dingin seperti pisau tajam meroket dan menuju para sesepuh yang kuat di antara mereka. Seperti yang sering dikatakan, tindakan seseorang bisa berdampak besar pada situasi secara keseluruhan. Langkah awal Hai Bodong untuk menyerang segera memicu reaksi besar-besaran. Di belakangnya, Jia Xingtian, Fama, Old Yinggu, Xian, dan yang lainnya segera mengikuti. Mereka melepaskan Dou Qi mereka satu persatu, mengirimnya ke seluruh Misty Cloud Mountain. Energi Dou Qi yang kuat meresap seluruh puncak gunung. Beberapa yang lebih lemah merasa sesak napas di bawah tekanan semacam itu. Tetua-tetua dari Misty Cloud Sector menolak untuk mundur. Mata mereka bersinar penuh tekad saat mereka berteriak dengan keras. Di bawah pandangan kagum dari bawah, mereka memacu energi Dou Qi di tubuh mereka sampai batasnya sebelum menyerang dengan ganas. Dengan suara keras, kedua formasi yang kuat bertabrakan di langit. Ledakan energi bergema seperti guntur, dan riak energi muncul di seluruh langit. Xiao Yan berdiri sendirian di udara di luar pusaran pertempuran yang kacau. Tak seorang pun dari sesepuh Misty Cloud Sector mendekatinya. Mereka tahu bahwa tugas menangani dia adalah milik Yun Shan. Tatapan Yun Shan melintas ke medan pertempuran yang sibuk sebelum berpindah ke pria berjubah hitam di langit. Dia tersenyum sinis sebelum melangkah maju. Saat dia bergerak ke tepi panggung pernikahan, dia tiba-tiba melirik Yun Yun di bawahnya, lalu dengan dingin berkata kepada murid Misty Cloud Sector di sisinya, pastikan dia tetap baik-baik saja. Murid-murid Misty Cloud Sector segera menyetujui dengan hormat setelah mendengar perintah Yun Shan. Aku akan datang untuk memberimu pelajaran setelah aku selesai dengan bajingan ini. Yun Shan melirik Yun Yun dengan dingin sebelum berbalik pergi. Dia mengibaskan pakaiannya saat tubuhnya terangkat di udara dan dengan lembut bergerak maju. Seperti langkah di tangga, dia melangkah dengan ringan. Meskipun seolah-olah dia berjalan di tanah, langkah-langkahnya sebenarnya mengikuti jalan yang tercipta di udara.
Seorang Douzong elit mampu berjalan di langit seolah-olah sedang berjalan di daratan. Pertempuran semacam ini, tanpa hambatan apapun, memamerkan kegesitan dan waktu reaksi mereka yang luar biasa. Yun Shan berjalan di udara kosong. Tak lama kemudian, dia mendarat di tempat tidak jauh dari Xiao Yan. Di bawah pandangan banyak orang di tanah, dia melayang di udara dengan pandangan tajam. Mata mereka bertemu dalam tatapan dingin dan gelap, penuh dengan niat membunuh. Energi api dan angin menerbangkan beberapa percikan karena niat membunuh terus berkonflik. Teman kecil, 3 tahun yang lalu kamu berhasil kabur dari tempat ini. Tapi hari ini, aku akan mengakhiri hidupmu di sini. Xiao Yan menyeringai dengan wajah penuh keganasan saat Yun Shan berbicara dengan sinis. Aku secara kebetulan membutuhkan kerangka dari seorang Douzong elit. Meskipun aku sangat membenci kamu, aku akan menggunakan kamu sebagai pelampiasan. Xiao Yan tertawa, suaranya penuh dengan tekad. Aku belum melihat kamu selama 3 tahun tetapi mulut kamu masih keras kepala. Karena itulah yang terjadi, leluhur ini secara pribadi akan melihat seberapa banyak yang telah kamu tingkatkan selama 3 tahun ini. Yun Shan tersenyum dengan cara gelap. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar Douki yang luar biasa hijau meletus dari permukaan tubuhnya. Douki berwarna hijau yang melonjak keluar dari tubuh Yun Shan adalah warna kedalaman ekstrim. Sekilas, itu tampak mirip dengan kental seperti gas inti teratai yang diberi tekanan dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk menekan dan membentuk sedikit sebelumnya sementara lapisan ini di permukaan tubuh Yun Shan adalah warna yang sangat dalam. Karena Yun Shan berwarna abu-abu kental berwarna hijau yang terlalu kuat, itu mengakibatkan ruang sekitarnya di sekitar Xiao Yan berfluktuasi berulang kali. Melihat adegan ini, kesendirian juga melonjak wajah Xiao Yan saat dia diam-diam berbicara dalam hatinya, seorang elit Douzong memang menakutkan. Yun Shan tertawa terbahak-bahak. Dia perlahan mengangkat tangannya secara horizontal dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. Energi diperpanjang dan terbentuk di permukaan, tampak seperti energi meriam yang akan diludahkan. Tangan Xiao Yan juga perlahan mulai membentuk beberapa segel saat dia merasakan kekuatan yang semakin kuat dalam tubuh Yun Shan. Dia segera menjerit dalam-dalam. Skyfire Trimisterios Change, Glazed Change. Douki dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi kekerasan setelah teriakannya terdengar. Bersamaan dengan itu, auranya tiba-tiba melonjak pada saat ini juga. Sesaat kemudian, dia pada dasarnya mampu bersaing dengan elit asli Dou Huang. Teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang ya. Yun Shan mungkin merasa sedikit terkejut ketika dia melihat aura Xiao Yan yang melonjak tiba-tiba tetapi dia segera tersenyum gaduh. Energi hijau dalam di telapak tangannya menjadi jauh lebih padat. Leluhur ini, mengacu pada Douzong, akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu bahwa itu benda palsu apapun akan dimusnahkan di depan kekuatan Douzong. Hari ini, terlepas dari berapa banyak taktik yang kamu miliki, leluhur ini, Douzong, akan membiarkan kamu menyesal kembali sekali lagi. Xiao Yan secara perlahan mengubah perasaannya menjadi tenang setelah mendengar kata-kata tajam Yun Shan yang penuh dengan niat membunuh. Douki hijau giok yang kuat berputar dan melonjak dari tubuhnya seperti nyala api, segera membungkus seluruh tubuhnya dalam cahaya berkilau. Dia menggunakan perubahan 3 misteri Skyfire secara bertahap. Sejak keluar dari bawah tanah Akademi Jianan, dia tidak lagi menggunakan ini. Saat ini, Heavenly Flame, di dalam tubuhnya merupakan gabungan dari Green Lotus Core Flame, dan Fallen Heart Flame. Kekuatan teknik rahasia ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan api surgawi. Oleh karena itu, saat Xiao Yan menggunakannya kembali, kekuatannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pada masa lalu, ketika Xiao Yan berada di kelas Douling, dia mampu bertarung dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya yang merupakan ahli kelas Douling atau bahkan ahli Douang. Sekarang, setelah menggunakan perubahan 3 misteri Skyfire, kekuatannya sebanding dengan bintang 4 atau 5 elit Dou Huang. Dengan ditambahkannya, mantra api, dan kondisi fisiknya yang telah ditingkatkan oleh obat-obatan spiritual, kekuatan Douki-nya mampu bersaing dengan ahli kelas Dou Huang.
Xiao Yan dengan ringan menggerakkan jarinya, dan penguasa Xuan Heavy muncul di telapak tangannya. Meskipun beban beratnya membuat tangannya sedikit terbenam, Xiao Yan dengan cepat pulih dari efeknya. Setelah bertahun-tahun berlatih, berat penguasa Xuan berat sudah tidak menjadi hambatan besar lagi. Meskipun penguasa Xuan berat menekan sirkulasi Do Qi di tubuhnya dan sedikit mengurangi kekuatan tempurnya, setelah terbiasa selama bertahun-tahun, efek ini hampir tidak terasa lagi. Ini tidak mempengaruhi Xiao Yan secara signifikan. Meski suara ledakan energi intens dari langit jauh terdengar, Xiao Yan tetap fokus pada Yun Shan di depannya. Postur kakinya melentur dan ia memancarkan aura berani seperti seekor singa berburu, dengan otot-otot yang gemetar menunjukkan potensi kekuatan eksplosif. Yun Shan tersenyum melihat kewaspadaan Xiao Yan, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Do Qi mengalir ke lengan bajunya, mengubah kainnya menjadi padat seperti baja. Ketika seseorang mencapai tingkat Do Zong, setiap bagian tubuh, bahkan rambutnya, bisa menjadi senjata mematikan. Datanglah, biarlah leluhur ini menyaksikan dukungan apa yang kau bawa kembali, ujar Yun Shan sambil menggelengkan kepala dengan nada merendahkan. Energi hijau berputar cepat di telapak tangannya, dan dia tertawa dengan dingin. Wajah tanpa ekspresi Xiao Yan tetap tak berubah, dan dia tetap diam. Cahaya perak terang berkilauan di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Yun Shan menyipitkan matanya saat melihat Xiao Yan yang tidak bergerak. Ia dengan tajam menggerakkan lengannya, dan dengan suara dingin, ia membelai lengan bajunya. Secara tiba-tiba, angin tajam muncul, merobek udara. Lengan seperti baja menembus udara. Namun, sebelum menyentuh sasaran, ia berfluktuasi, dan sosok hitam muncul. Penguasa Xuan berat membawa kekuatan yang dahsyat, menabrak lengan bajunya. Benturan ini terdengar seperti guntur yang menggema, bergema melalui tanah. Gelombang kejut merambat cepat, membuat udara bergetar dan gemetar. Lengan Yun Shan bergetar saat ia menyalurkan kekuatannya. Namun, tokoh hitam tersebut mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Kejutan muncul saat tokoh hitam tersebut ternyata bukan Xiao Yan yang seharusnya berada di sebelahnya. Kecepatanmu cepat, namun hanya berguna bagi ahli Do Huang. Melawanku. Yun Shan melirik Xiao Yan yang mengatupkan 5 jarinya erat di punggungnya. Jejak bayangan yang ditinggalkan oleh Xiao Yan di tempat itu telah meluas, menyisakan gambar samar. Yun Shan menggelengkan kepala dengan candaan. Benarkah? Bagaimana dengan ini? Dengan acuh tak acuh, Xiao Yan melihat pria tua yang sombong ini. Dengan suara rendah dari tenggorokannya, segel tangannya berubah. Cahaya ungu hitam segera muncul di punggungnya, dan sepasang sayap ungu hitam muncul kembali. Sayap-sayap ungu hitam ini meluas sejajar dengan sayap api jade ungunya, seperti sayap api yang dikelilingi oleh lapisan sayap hitam. Sepasang sayap ini sebenarnya adalah Purple Cloud Wings yang tidak lama digunakan oleh Xiao Yan. Sejak maju ke kelas Do Wang, teknik terbang dengan bantuan sayap Do Qi telah jauh melampaui kecepatan sayap awan ungu. Namun, itu tidak berarti teknik ini tak berguna. Ini adalah salah satu teknik Dou yang sangat langka, dan memiliki efek superimposisi. Superimposisi adalah penggabungan dua hal yang berbeda. Ini juga berlaku untuk teknik terbang Dou Qi. Setelah mencapai kelas Do Wang, seseorang dapat menggabungkan dua jenis sayap bersama. Kecepatan hasil dari penggabungan ini jauh melampaui pasangan sayap Dou Qi biasa. Kekurangannya adalah konsumsi Dou Qi yang signifikan. Namun, kecepatan yang dihasilkan dapat membuat seseorang mengejar bintang dan bulan. Superimposisi ini mirip dengan perubahan 3 misteri Skyfire, yang pertama kali digunakan oleh Xiao Yan setelah kemajuan pesatnya. Kejutan ini tampak jelas di wajah Yun Shan. Dapat dengan mudah ditebak bahwa superimposisi sayap bersama teknik kelincahan kelas tingkat seperti gerakan kilat 3000 akan meningkatkan kecepatan Xiao Yan secara dramatis. Ini adalah kecepatan yang bahkan Yun Shan takkan meremehkannya. Setelah superimposisi, sepasang sayap Dou Qi di punggung Xiao Yan berubah dari hijau muda menjadi hijau tua. Sayap itu mengibaskan dan bercahaya. Meskipun tak seindah sayap api hijau muda sebelumnya, warna yang dalam ini memberikan kesan yang kuat. Sayap hijau tua itu mengibaskan lambat,
menciptakan angin yang melingkupi tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap, tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Dengan senyum melemah di wajah Yunshan, Xiao Yan berkata, "Yunshan yang tua, apakah masih berani mengatakan tak berguna?" Xiao Yan tak memberi Yunshan waktu untuk merespons. Sayapnya berkibar dan dia menghilang dengan suara gemuruh. Dia tiba-tiba muncul di atas kepala Yunshan. Dengan kuat memegang penguasa Xuan berat, Xiao Yan berteriak. Penguasa itu mengumpulkan tenaga luar biasa dan menghancurkan langit saat menusuk ke arah kepala Yunshan. Serangan ini bukanlah tindakan biasa. Kekuatannya adalah hal yang luar biasa. Di bawah tekanan seperti itu, udara di sekitarnya menjadi hampa dan berhamburan ke segala arah saat penguasa Xuan berat turun. Kecepatanmu memang oke, tapi kekuatanmu masih belum cukup. Yunshan tertawa dingin ketika melihat penguasa berat dengan cepat mengembang di matanya. Ia mengepalkan tinjunya erat dan dengan cepat memberi Xiao Yan pukulan di udara. Tinjunya terayun ke depan, membentuk lengkungan di udara. Sebuah bola udara yang tak terlihat tumbuh dengan cepat, mengeluarkan suara tajam yang menggema. Kemudian, ia melesat maju dan bertabrakan dengan penguasa berat Xiao Yan. Penguasa berat itu hanya setengah meter dari kepala Yunshan ketika bertabrakan dengan bola udara tak terlihat tersebut. Guncangan dari benturan ini membuat penguasa berat bergetar kencang. Kalau bukan karena kekuatan Xiao Yan yang besar, penguasa itu bisa terlempar keluar dari tangannya. Tubuh Xiao Yan bergetar saat ia menyerap kekuatan dari penguasa tersebut. Namun, ia tidak mundur. Dengan sayap di punggungnya berkepak, ia berubah menjadi bayangan hitam dan melayang ke arah Yunshan. Pada saat yang sama, ia mengepalkan tangannya dengan erat dan mulai mengumpulkan kekuatan di tinjunya. Sesaat kemudian, ia melepaskannya ke arah dada Yunshan dalam suatu gerakan teknik Dou. Pukulan energi 8 langit. Dengan suara rendah, Xiao Yan mengeluarkan serangan ini. Kekuatan dalam tinjunya meledak, menghasilkan serangan yang mengerikan. Bahkan kemampuan Yunshan juga sedikit berubah saat ia melihat ke arah Xiao Yan. Meskipun kecepatan Xiao Yan sangat cepat, Yunshan, sebagai seorang elit Douzong, tidak mudah dikalahkan. Pada saat yang penuh tekanan ini, kakinya menekan tanah dan gelombang cairan Douqi yang kuat segera terbentuk di depannya. Dalam sekejap, cairan itu menyatu dan membentuk lapisan pertahanan hijau yang kuat di depan tubuhnya. Ketika tinju Xiao Yan menghantam ke depan, cairan pertahanan ini merespon dengan suara sengit. Kekuatan yang mengerikan di tinju itu menyebar, seolah-olah diserap sepenuhnya oleh pertahanan Yunshan. Kamu telah menggunakan gerakan ini 3 tahun yang lalu, Yunshan tertawa dingin saat melihat kejutan di wajah Xiao Yan. Gerakan semacam ini juga bisa menyebabkanmu merasa tidak nyaman. Xiao Yan juga tertawa dingin. Lengan kanannya tiba-tiba berputar dan suara retakan tulang terdengar. Tinjunya bergetar dengan kuat. Kekuatan tersembunyi dengan cepat meledak keluar seperti arus bawah saat lengan itu bergetar. Segera, ia melewati pertahanan cairan itu dan meledak seperti bom di pakaian Yunshan. Wajah Yunshan berubah menjadi gelap dan dingin saat tubuhnya menanggung kekuatan tersembunyi dari serangan Xiao Yan. Dadanya merasa sesak dan berdenyut tiba-tiba. Kekuatan luar biasa meletus dari segala arah, dan yang pertama kali menyerang adalah area yang paling dekat dengan Xiao Yan. Xiao Yan mendaratkan kakinya di udara dan sayap di punggungnya berkepak. Setelah beberapa saat, ia melepaskan kekuatan tersebut. Tubuhnya merasa sedikit terkekang, yang diikuti oleh sensasi tersebut menyebar dari dadanya. Yunshan menatap dengan ekspresi gelap dan dingin saat Xiao Yan mundur dengan cepat. Perlahan-lahan, ia menundukkan kepalanya dan menatap jubahnya yang robek di daerah dada. Jubah yang sobek mengungkapkan dada di bawahnya, tempat bekas tanda tinju merah terang tercetak. Jelas bahwa Xiao Yan telah meninggalkan jejaknya sebelumnya. Baik sekali. Sangat bagus. Kamu adalah orang pertama yang berhasil meninggalkan bekas tinju di tubuhku sejak aku naik ke tingkat Douzong. Wajah Yunshan berubah gelap dan dingin saat ia menatap jejak tinju tersebut. Niat membunuh yang menusuk membuat hati siapapun menjadi dingin tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Karena kamu bisa mencapai tahap ini, biarkan aku, seorang Douzong, menunjukkan padamu apa yang sebenarnya disebut sebagai ahli Douzong.
Xiao Yan merasakan tekanan yang luar biasa saat suara dingin Yunshan perlahan bergema. Aliran kuat Douqi di tubuhnya mulai melambat karena tekanan ini. Douqi hijau tua yang menyerupai cairan melingkar di sekitar tubuh Yunshan. Cahaya samar-samar dipancarkan olehnya, dan fluktuasi energi bahkan terlihat di udara di bawah cahaya ini. Yunshan memang pantas menjadi seorang elit Douzong, cukup hanya dengan aura ini dia bisa menciptakan adegan begitu menakjubkan. Tekanan yang kuat dan perlahan meluas dari tubuh Yunshan menarik perhatian medan pertempuran yang kacau di langit dan orang-orang di bawah. Banyak mata terbelalak kaget dan tak pasti. Meskipun jaraknya cukup jauh, sebagian besar yang hadir bukanlah orang biasa. Penglihatan mereka sangat tajam. Mereka mampu melihat jejak jelas dari tinju merah terang di dada Yunshan. Mereka sedikit terkejut. Pandangan mereka terhadap Xiao Yan mulai berubah. Tidak diduga, dia mampu menyebabkan cedera pada Yunshan hanya dengan kekuatannya sendiri. Meskipun cedera itu mungkin tidak terlalu serius setelah melihat aura Yunshan, kemampuan Xiao Yan untuk melukai Douzong dengan cara seperti ini sudah cukup untuk membuat banyak orang terkejut. Hai Bodong melepaskan pukulan yang memaksa seorang elit Dou Huang dari Misty Cloud Sect sebelum ia sempat melihat medan perang. Ia merasa gelombang membunuh merembes dari tubuh Yunshan, dan ekspresinya menjadi serius. Mungkin Xiao Yan telah menyebabkan beberapa cedera pada Yunshan sebelumnya, tetapi sekarang ia jelas telah membangkitkan kemarahan orang tua ini. Dari penampilan ekspresi terakhir, jelas bahwa ia bermaksud menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan Xiao Yan. Dia ini, aku sudah memberitahunya bahwa asalkan ia bisa menahan Yunshan selama beberapa saat, kami akan datang membantunya setelah beberapa dari kami menyelesaikan lawan kami. Namun, mengapa dia harus memprovokasi Yunshan? Rasa khawatir muncul di wajah Hai Bodong. Dia baru saja ingin berbicara ketika serangan yang tajam sekali lagi datang. Dia hanya bisa segera mengalihkan perhatiannya ke lawannya. Pihak lawan juga adalah seorang elit Dou Huang. Situasi ini tidak memungkinkannya untuk membagi perhatiannya. Jika dia bisa bertahan lebih lama, Hai Bodong menghela nafas dalam hati. Dia segera beralih ke pertempuran di depannya. Jia Xingtian dan yang lainnya juga menyadari bahaya yang dihadapi Xiao Yan. Namun, karena mereka terlibat dalam pertempuran dengan lawan mereka masing-masing, mereka tidak bisa melepaskan diri. Mereka hanya bisa berharap bahwa Xiao Yan bisa bertahan lebih lama melawan Yunshan sampai mereka menyelesaikan pertempuran mereka. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius saat ia merasakan tekanan yang meluas dari segala arah. Dari aura itu, sepertinya Yunshan lebih kuat dari Eldest Sukian dari Inner Academy. Mungkin dari orang-orang yang dikenalnya, hanya Medusa yang setara dengan kekuatannya. Oleh karena itu, lawan yang dihadapinya sekarang adalah yang paling kuat yang pernah dihadapi Xiao Yan. Karena ini, dia yang pernah sangat percaya diri dalam menghadapi lawan tiba-tiba merasakan tekanan yang tidak biasa. Hasil pertarungan kali ini tampaknya tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan inti dari lotus berlapis api dengan cepat berputar di dalam nadinya. Beberapa saat kemudian, cahaya hijau dari inti api berlapis glazet memancar keluar dari setiap pori tubuhnya. Sensasi menekan yang tidak biasa perlahan menghilang ketika cahaya hijau giok muncul. Kemudian, itu benar-benar menghilang. Di bawah pengaruh api berlapis kaca, yang merupakan penggabungan dari api surgawi, tekanan yang dihadapi Xiao Yan dari Yunshan menurun menjadi titik terendahnya. Ekspresi Yunshan bergetar sejenak saat melihat cahaya hijau yang tersebar di tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin, api surgawi? Sepertinya ada sedikit perbedaan dibandingkan yang terakhir kali kami bertemu. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ini adalah dukungan Anda? Jika itu masalahnya, saya rasa Anda akan kecewa hari ini. Xiao Yan sama sekali tidak menghiraukan suara Yunshan. Dia hanya mengatur aliran Douqi di tubuhnya, membiarkan kekuatan meresap ke setiap inci ototnya. Wajah Yunshan sedikit berubah saat Xiao Yan mengabaikannya. Dia dengan cepat tersenyum dengan dingin dan rapat. Tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Suatu bayangan muncul, dan dia tiba-tiba berdiri di depan Xiao Yan, seperti hantu.
Penampilan mendadak Yunshan di depannya membuat mata Xiao Yan mengecil. Kecepatan elit Douzong benar-benar mengerikan. Dari gerakan instan Yunshan ini, tampaknya dia bahkan lebih cepat daripada ketika Xiao Yan bergerak dengan kekuatan penuh. Pikiran ini muncul dalam pikiran Xiao Yan, tetapi tangannya bergerak tanpa ragu. Ia mengayunkan berat penguasa, dan dengan suara "Ci" itu bergerak cepat dan membawa kekuatan yang kuat ketika menghantam kepala Yunshan di depannya. Berat penguasa jatuh, tetapi Yunshan tidak menghindar. Dia tidak menunjukkan ekspresi yang terlalu berarti saat dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan berat penguasa. Suara yang jelas segera terdengar. Berat penguasa menyentuh lengan Yunshan. Meskipun gaya yang terkandung di dalamnya gagal merobek lengan tersebut, itu tiba-tiba terpental kembali karena kekuatan yang kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat berat penguasa memantul dari lengan Yunshan. Namun, Yunshan tidak menunggu untuk serangan balik dari Xiao Yan. Dia tersenyum dingin dan melengkungkan tangannya menjadi bentuk cakar, menusuk ke tempat hati Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Berdasarkan momentumnya, tampaknya serangannya akan menembus dada Xiao Yan dan mengenai hatinya jika berhasil. Walaupun Xiao Yan memiliki kecepatan sayap yang dia ingat, dia tidak dapat menghindari serangan jarak pendek seperti itu. Namun, beruntungnya, pengalaman bertarung fisik jarak dekatnya sangat mengesankan. Dia segera bereaksi secara refleks, merapatkan tangannya menjadi tinju dan menghantam cakar tangan Yunshan dengan keras. Tangan Yunshan bergetar saat kedua pihak bertabrakan. Kulit di lengannya berputar aneh, mengakhiri kekuatan di tinju Xiao Yan. Cakarnya tampak seperti ular berbisa yang membuka mulutnya saat dia dengan kejam menggigit tinju Xiao Yan. Kuku tajamnya meninggalkan beberapa goresan darah merah terang. Ini mungkin karena tubuh Xiao Yan dilindungi oleh Douqi. Jika dia bukan pengguna Douqi, maka seluruh kepalan tangannya kemungkinan besar akan terputus. Rasa sakit dari tinju Xiao Yan merambat, tetapi dia tidak panik. Dia menggerakkan tinjunya dan 5 jarinya mengembang, mengubah serangannya dari pukulan menjadi dorongan saat menghadapi serangan Yunshan. Tidak dapat menghindar dari serangan jarak dekat ini, Yunshan terus menyerang dengan cepat dan licin. Dia berganti antara menggunakan telapak tangan dan tinjunya, bahkan kadang-kadang menggunakan cakarnya, berbagai posisi menyerang dengan sempurna di ujung jarinya. Semua gerakan ini dikuasai oleh Douqi yang kuat. Dengan kemampuan Xiao Yan, dia berulang kali terpaksa mundur di bawah serangan liar seperti ini. Bahkan ada beberapa suara erangan teredam saat beberapa kali tabrakan kepala terjadi. Jelas, dia mendapatkan beberapa luka selama benturan ini. Selama sepersekian detik, Xiao Yan dan Yunshan saling menukar 10 serangan kilat. Tinju dan telapak tangan mereka saling berbenturan dengan serangan yang tajam. Meskipun luka serius bisa terjadi jika mereka ceroboh, secara keseluruhan, terlihat bahwa Yunshan lebih unggul dalam benturan ini. Xiao Yan hanya bisa mengimbangi dengan susah payah. Kedua tinju bertabrakan sekali lagi. Akibat dari benturan yang kuat ini, tubuh Xiao Yan dipaksa mundur dengan kuat. Jejak darah merah terang muncul di sudut bibirnya, diiringi dengan suara erangan tertahan. Yunshan tidak langsung mengejar setelah memaksa Xiao Yan mundur. Dia mundur sejenak dan meluruskan bajunya yang kusut. Baru kemudian, dia tertawa dingin pada Xiao Yan, "Aku sudah mengatakan bahwa taktik tidak akan berhasil terhadap seorang elit Douzong." Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius saat tangannya bergetar. Dia mengeluarkan penguasa Xuan yang berat dan besar. Douqi dalam tubuhnya mengalir ke penguasa itu, mengisi dengan kekerasan. Akhirnya, ia mengalir ke penguasa seperti air banjir. Dengan injeksi Douqi yang kuat ini, penguasa berat hitam berubah menjadi hijau zamrud, dan bahkan ada beberapa nyala api hijau giok yang melompat dan berputar di atasnya. "Apa kamu akan bertarung dengan serius? Baiklah. Jika saya menyingkirkan Anda dengan cepat, orang-orang lain akan berhenti berjuang juga." Yunshan mengangkat alisnya saat melihat tindakan Xiao Yan. Dia merentangkan tangan keriput yang besar menuju Xiao Yan, dan Douqi yang sangat hijau liar teraglomerasi di telapak tangannya. Xiao Yan juga berhenti mengisi lebih banyak Douqi setelah penguasa berat berubah menjadi penguasa giok hijau.
Tangannya meraih kuat penguasa Xuan yang bergetar dan mengangkatnya di atas kepalanya dengan kasar. Sesaat kemudian, dia dengan tiba-tiba menghentakkan ke bawah dengan kekuatan besar. Cahaya penguasa giok hijau yang memiliki lebar lebih dari 100 kaki tiba-tiba meletus dari ujung penguasa berat setelah teriakan bergema di langit. Akhirnya, cahaya itu memotong udara dan melesat ke arah Yunshan. Mata Yunshan menyipit saat melihat cahaya penguasa giok hijau yang cepat membesar di matanya sebelum dia mengeluarkan teriakan keras. Ketika teriakan dalam dari Yunshan terdengar, cahaya di telapak tangannya tiba-tiba membesar, dan tiba-tiba muncul tangan besar yang aneh, puluhan kaki lebarnya. Akhirnya, itu membawa angin kencang dan dengan marah menghantam cahaya penguasa. Bang! Dua serangan yang sangat kuat bertabrakan tiba-tiba, menarik perhatian dari banyak tatapan yang tak terhitung di tanah terbuka. Ledakan energi menggelegar di langit seperti guntur, membuat pendengaran mereka terhuyung sesaat. Gelombang energi menjalar ke segala arah dari titik tabrakan. Mata Yunshan menyipit saat dia melihat ruang sedikit bengkok akibat riak energi. Dia baru saja merasakan posisi Xiao Yan ketika ekspresinya berubah dengan tiba-tiba. Sosok hitam tiba-tiba meluncur keluar dari titik di mana riak energi menyebar saat wajah Yunshan berubah. Dalam sekejap, itu muncul di depannya. Tinju yang penuh dengan energi kuat bergerak menuju wajah Yunshan. Kamu ingin mati? Dalam kemarahannya, Yunshan mencemooh saat dia melihat lawan benar-benar menyerang dari depan. Dia segera meluncurkan tangannya dengan kecepatan kilat dan dengan mudah menangkap tangan lawan. Namun, sebelum dia bisa merasakan kemenangannya, tatapannya mencakupan saat dia melihat pemuda di depannya dengan ekspresi menghina. Ketika Yunshan bingung karena ini, angin dingin yang juga mengandung panas yang tidak biasa muncul di belakangnya. Kejutan segera memenuhi pikiran Yunshan saat dia merasakan kehadiran angin di punggungnya. Dia berusaha membalikkan diri dan mempertahankan diri, tetapi tangan Xiao Yan di depannya tiba-tiba berubah menjadi cakar, menarik erat lengannya. Dalam sekejap, serangan ganas itu datang seperti petir. Yunshan berusaha untuk mengubah posisinya pada detik terakhir, tetapi dia hanya melihat bayangan tua yang sedikit ilusi. Apakah ini adalah tubuh spiritual dalam Xiao Yan? Pikiran ini muncul di kepalanya saat serangan sengit itu dengan kuat menyerang punggungnya. Segar darah segera meluncur dan tumpah di depan banyak mata yang terkejut di tanah. Yunshan, yang telah menerima pukulan berat dari serangan udara, cepat jatuh di depan banyak orang yang terkejut. Namun, saat dia masih beberapa puluh meter dari tanah, dia tiba-tiba menginjak udara kosong dan berhasil kembali berdiri tegak. Sisa darah di sudut mulutnya dan wajah buas yang masih tampak menakutkan membuktikan bahwa serangan mendadak tadi telah menyebabkan beberapa luka padanya. Banyak orang bertanya-tanya siapa yang bisa mengubah seorang elit Douzong seperti Yunshan menjadi keadaan yang menyedihkan seperti ini. Pikiran ini muncul di benak mereka saat mereka melihat pria muda berjubah hitam yang muncul di langit, sosok ilusi di sampingnya. Siapa dia? Mereka semua mengamati sosok ilusi ini dengan kebingungan dan keheranan. Jelas bahwa mereka tidak mengenal ahli misterius yang muncul begitu tiba-tiba. Bagi Hai Bodong dan yang lainnya, wajah mereka penuh dengan kegembiraan ketika mereka melihat orang pertama yang mengambil tindakan. Kartu truf terkuat Xiao Yan akhirnya muncul. Dengan bantuan guru misterius ini, mengalahkan Yunshan tidak akan menjadi masalah besar. Setiap orang menatap satu sama lain selama saat-saat tenang di tengah pertempuran. Mereka melihat kegembiraan yang tak terucapkan dalam mata orang lain. Sepertinya keseimbangan dalam pertarungan besar ini mulai berpindah ke pihak mereka. Dengan bantuan guru Xiao Yan, itu mungkin untuk mengatasi Yunshan. Mystic Cloud Secte mungkin akan kehilangan daya juangnya tanpa harus memaksakan serangan. Kedepannya akan sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Namun, bagi murid-murid Mystic Cloud Secte, dan juga tetua mereka, hati mereka terasa berat. Ini terutama setelah mereka melihat Yunshan terluka dan dipaksa mundur. Kekhawatiran tumbuh di dalam hati mereka. Yunshan adalah pilar utama Mystic Cloud Secte, dan jika dia dikalahkan hari ini, dampaknya terhadap moral sekte akan sangat besar. Yunshan, pada saat ini, tidak punya waktu untuk memikirkan dinamika emosional di antara dua belah pihak.
Dia menatap tajam ke arah sosok manusia tua yang tergantung di samping Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menyeka darah di sudut mulutnya dan berbicara dengan suara yang tebal dan dingin. Saya merasakan bahwa kekuatan orang ini agak aneh sebelumnya. Namun, sekarang saya menyadari bahwa kekuatannya sebenarnya adalah milikmu. Yao Lao di langit hanya melemparkan pandangan acuh tak acuh pada Yunshan di bawahnya. Dia tersenyum tipis, bagaimana saya bisa membiarkan Anda meremehkan dan memandang rendah siswa saya secara acak? Anda hanya seorang douzong biasa. Pada masa lalu, satu kalimat saja dari saya bisa menghapus Misty Cloud sekte Anda dari benua Benki. Kata-kata Yao Lao sebenarnya bukanlah berlebihan. Dengan reputasinya pada saat itu, seorang douzong biasa tidak akan mampu berdiri sejajar dengannya. Selain itu, dia memiliki banyak teman yang sangat kuat dan memiliki kekuatan yang setara dengannya. Bahkan sebagian dari mereka memiliki hubungan yang sangat akrab dengannya. Waktu itu, bahkan jika Misty Cloud Sekte memiliki seorang douzong, itu tidak akan menyebabkan kegelisahan padanya. Anda akan berbicara tentang penghormatan ini, douzun? Yao Lao berkata perlahan. Api berwarna putih yang padat sepertinya memiliki roh saat terus berkecamuk di sekitar tubuhnya. Hehe, seseorang akan datang mengurus Anda. Lagi pula, dia sudah menunggu lama untuk ini. Yunshan tertawa. Dia melambaikan tangannya dan suara jelas bergema di langit. Pengawal Wu, saya akan menyerahkan pria ini kepada Anda. Sebuah kabut hitam besar tiba-tiba muncul dari aula besar Misty Cloud Sekte dari berbagai arah setelah suara Yunshan terdengar. Kabut hitam ini dengan cepat berkumpul di langit sebelum berubah menjadi awan yang dalam dan lebar, dengan lebar lebih dari 10 kaki. Ketika Xiao Yan dan Yao Lao melihat kabut hitam ini, wajah mereka tiba-tiba berubah serius. Kepala sialan ini, Yunshan, benar-benar bersekutu dengan Hall of Souls. Guru, harap berhati-hati. Kata Xiao Yan sambil memalingkan kepalanya, memberi peringatan kepada Yao Lao dengan suara tulus. Yao Lao memberi sedikit anggukan. Matanya tetap tajam saat dia mengamati gugusan kabut hitam. Api putih yang melayang di sekitarnya semakin membara. Apa ini? Suara terkejut langsung pecah di antara murid-murid Misty Cloud Sekte ketika kabut hitam tiba-tiba muncul di langit. Tatapan mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka tidak menyadari kehadiran orang asing ini di dalam sekte mereka. Yun yang cantik juga terkejut saat dia melihat gugusan kabut hitam di atas panggung pernikahan. Dia merasa bahwa orang ini tidak akan membawa kebaikan. Namun, dia tidak pernah mendengar ada yang menyebutkan orang ini di Misty Cloud Sekte sebelumnya. Kenapa ini tiba-tiba muncul? Apa sejarah dan tujuan faksi ini yang dikenal sebagai Hall of Souls? Bagaimana Yunshan menghubungkan dirinya dengan mereka? Perubahan mendadak dalam situasi juga membuat wajah Hai Bodong dan yang lainnya berubah lebih serius. Mereka bisa merasakan aura yang luar biasa dari kabut hitam itu. Yang lebih penting lagi, orang asing ini jelas berdiri di pihak Yunshan. Dengan begitu, keuntungan yang mereka rasakan tadi menjadi segera sirna. Siapa dia ini? Jia Xingtian mengangguk ke arah Hai Bodong dengan ekspresi khawatir. Dia bertanya dalam suara yang rendah. Aku juga tidak tahu. Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat melawan serangan brutal dari lawan-lawannya sambil berkata, ada perubahan tiba-tiba. Kita harus menyelesaikan lawan kita dengan cepat dan membantu Xiao Yan menghadapi Yunshan. Jia Xingtian dan FAMA memberikan persetujuan dengan anggukan. Dalam situasi krisis seperti ini, mereka tidak bisa membiarkan apapun menghambat mereka. Mereka melepaskan seluruh kekuatan Douki mereka dan meluncurkan serangan ganas dan mematikan ke arah lawan-lawan mereka. Di bawah serangan kuat dari mereka, para tetua Misty Cloud Sekte harus mundur berulang kali dan kehilangan sebagian besar wilayah mereka. Beberapa murid yang lemah juga menjadi korban pertama yang tewas dalam kekacauan ini. Namun, mereka berhasil memberikan serangan balik sebelum menghembuskan napas terakhir, menyebabkan beberapa kerusakan pada lawan mereka. Dalam waktu singkat, medan pertempuran yang telah kacau berubah menjadi lebih intens dan membara. Kelompok kabut hitam sama sekali tidak memperdulikan perasaan orang lain.
Tawa mengerikan muncul saat kabut hitam berputar dan bergerak, seperti suara jeritan gagak di langit. TSK, Yao Chen, tak terduga Anda akan datang ke sini. Anda beruntung melarikan diri saat itu, dan membuang-buang usaha kami di Hall of Souls. Kepala aula kami pasti akan sangat senang jika saya berhasil menangkap Anda hari ini. Kumpulan tikus kecil. Pada saat itu, Anda menggunakan Han Feng, si bajingan itu, untuk menyerang saya. Kali ini, saya akan datang dan melunasi utang ini dengan Anda. Mata Yao Lao berkilau dingin saat dia mengamati pelindung Wu. Suaranya penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Pelindung ini mungkin akan takut jika Anda memiliki tubuh fisik. Namun, melawan tubuh spiritual, Hall of Souls, kami memiliki banyak cara untuk menghadapi Anda. Kabut hitam bergerak dan berubah bentuk sebelum akhirnya mengumpulkan diri menjadi sosok manusia yang sepenuhnya tertutupi oleh asap hitam di depan semua orang. Sebuah pasangan mata merah samar terlihat dalam kegelapan. Mata Yao Lao menyipit saat dia memandang pelindung Wu yang muncul dalam bentuk ini. Api putih yang membara terasa lebih panas saat dia berbicara dengan Xiao Yan, ini seperti yang saya duga. Hall of Souls telah bersembunyi di dalam Mystic Cloud Sector. Dengan penampilan orang ini, sepertinya saya tidak bisa membantu Anda. Dia bukanlah lawan yang mudah bagi saya untuk dikalahkan. Guru, Anda fokus saja pada mengganggu orang itu. Aku akan mengatasi Yunshan. Xiao Yan melihat ekspresi serius di wajah Yao Lao dan tahu bahwa pertempuran hari ini akan memaksa mereka untuk menggunakan semua kartu truf mereka. Dia mengangguk tegas dan berbicara dengan suara tulus. Yao Lao menghela napas pelan. Situasi ini tampaknya semakin berbahaya. Pelindung Wu, saya akan menyerahkan Yao Chen kepada Anda. Tawa yang kejam terdengar saat Yunshan berbicara kepada pelindung Wu. Benar. Pelindung Wu mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan berkata, lebih baik Anda tidak membunuh anak ini. Klan Xiao masih memiliki sesuatu yang Hall of Souls butuhkan. Ketika mendengar ini, Yunshan sedikit mengernyit. Dia mengangguk dan berkata, saya akan meninggalkannya dengan sedikit nafas. Klan Xiao memiliki sesuatu yang diinginkan, Hall of Souls. Mata Xiao Yan langsung menyusut ketika mendengar perkataan pelindung Wu. Pikirannya bekerja cepat. Tiba-tiba, dia merenung dan bergumam dalam hatinya, apakah mungkin, Hall of Souls, ingin, Toushi Ancient Goddess Jade? Apakah ini juga alasan mereka menculik ayah? Pada saat itu, Xiao Yan akhirnya memahami mengapa sebuah kelompok rahasia sebesar, Hall of Souls, akan menyerang klan Xiao, yang secara keseluruhan tidak terlalu berarti dalam hal kekuatan benua. Mereka. Bibir Xiao Yan gemetar ringan. Dia meremas tinjunya erat dan pandangannya tajam saat dia mengarahkan mata ke arah kabut hitam yang misterius. Pelindung Wu hanya melempar pandangan singkat ke Xiao Yan sebelum berbalik. Dia menggerakkan tangannya dan seutas rantai hitam menghentak keluar dari telapak tangannya dengan suara berdentang. Kemudian, rantai itu bergetar dan melingkar di sekitar tubuhnya seperti seekor ular berbisa. Rantai hitam bergetar dengan lembut. Tak lama kemudian, pelindung Wu tertawa aneh. Tangannya bergetar dan rantai tiba-tiba melesat ke langit, berubah menjadi garis hitam yang menusuk dengan cepat ke arah Yao Lao dengan kecepatan menakutkan. Yao Lao berkerut saat melihat pelindung Wu menyerang. Api putih yang membara di tangannya melonjak keluar. Dalam gelap, mata gelap Yunshan lambat-lambat beralih ke Xiao Yan setelah melihat tabrakan cepat antara pelindung Wu dan Yao Lao. Kau kecil licik, sekarang akan kujelaskan siapa yang akan datang membantumu. Xiao Yan menghela nafas pelan saat melihat ekspresi dingin dan penuh niat membunuh di wajah Yunshan. Dalam situasi ini, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah menggunakan kartu trufnya. Rantai hitam tersebut tiba-tiba menusuk udara dan berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat meluncur menuju Yao Lao dalam jarak yang dekat. Ujung rantai sangat tajam dan dipenuhi dengan rune misterius. Lingkaran garis spiral melingkupi ujung rantai tersebut. Di bawah pengaruh energi dari pelindung Wu, beberapa aura jahat muncul dari rantai tersebut. Rantai ini bukanlah rantai logam biasa, melainkan benda yang dalam dan misterius. Yao Lao juga tidak meremehkan serangan dari rantai yang menusuk langit ke arahnya.
Hall of Souls memang misterius. Serangannya tampaknya dapat memberikan dampak besar pada tubuh spiritual. Namun, beruntungnya Yao Lao bukanlah tubuh spiritual biasa. Dengan perlindungan dari Bone Chilling Flame, dia tidak sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan balik penyerang kuat dari Hall of Souls. Api putih lebat di tangannya membengkak dan meletus menjadi panah api yang membara. Akhirnya, panah api itu bertabrakan dengan rantai hitam. Suara rendah terdengar saat keduanya bertabrakan. Meskipun tidak ada ledakan energi yang kuat, terbentuklah riak energi yang padat dalam lingkaran hitam yang perlahan-lahan melebar. Udara bergetar sedikit di sekitar area di mana kekuatan bertabrakan. Rantai hitam berbenturan dengan panah api. Ada perbedaan kekuatan yang jelas dibandingkan dengan serangan dari pelindung Wu. Yao Lao bahkan merasakan perpaduan aneh antara panas dan dingin dalam serangan itu. Perasaan ini dengan cepat menyebar dari rantai, menyebabkan fluktuasi Douki di tubuhnya. Tidak heran kamu berhasil melarikan diri dari penangkapan Hall of Souls saat itu. Kamu sungguh mengandalkan kekuatan dari api surgawi ini. Rantai itu menarik mundur setelah diserang dan berhenti mengelilingi pelindung Wu. Mata merahnya menatap tajam ke Yao Lao dan dia berbicara dengan sedikit kejutan. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh tubuh spiritual biasa sangat terbatas ketika menghadapi penyerang dari Hall of Souls. Senjata terakhir ini diciptakan dengan cara khusus untuk menahan tubuh spiritual. Namun, semacam hambatan ini telah kehilangan sebagian besar efektivitasnya ketika berhadapan dengan tubuh spiritual yang dilindungi oleh Bone Chilling Flame dan beberapa objek roh alami. Ini seperti yang telah dia sebutkan. Yao Lao benar-benar bergantung pada kekuatan dari Bone Chilling Flame untuk melarikan diri dari penangkapan oleh Hall of Souls dan untuk bertahan hidup. Yao Lao menatap acuh tak acuh ke pelindung Wu yang dikelilingi oleh kabut hitam. Dia sedikit mengepalkan tangannya dan api putih yang padat dengan cepat berkumpul di tangannya. Tak lama kemudian, api itu membentuk penguasa putih yang sedikit lebih kecil dari Xuan Heavy Xuan Ruler milik Xiao Yan. Sinar menyilaukan naik dari mistar, tetapi memberi perasaan dingin. Jika seseorang benar-benar menyentuh apa yang terlihat seperti api dingin ini, mereka mungkin akan langsung berubah menjadi abu. Efek dari upaya Hall of Souls untuk menahan tubuh spiritual kamu tidak terlalu efektif bagi saya. Oleh karena itu, kamu mungkin harus menunjukkan kekuatan sebenarnya kamu. Jika tidak, Mystic Cloud Sect mungkin akan menjadi tempat kamu akan berakhir hari ini. Yao Lao mengarahkan penguasa putihnya ke pelindung Wu dari kejauhan dan berbicara dengan tenang. Haha, kata-kata kamu memang arogan. Meskipun tanpa efek menahan, kamu berani berpikir kamu bisa membunuh saya dalam bentuk tubuh spiritualmu. Kamu benar-benar bermimpi. Pelindung Wu juga tertawa dingin ketika mendengar ini. Lengannya bergetar dan 3 sosok hitam muncul membawa suara berdenting saat mereka membentang kuat dari tubuhnya. Akhirnya, mereka mengubah bentuk menjadi 3 ular hitam yang terus melingkar di atas kepalanya. Tangan berlapis kabut itu membentang. Sigil tangan berubah dan 3 rantai yang melingkar di atas kepala pelindung Wu dengan suara mendesing dilepaskan. 3 rantai berubah menjadi garis hitam dan melesat dengan cepat, saling bertabrakan di udara. 3 rantai tersebut menutupi semua kemungkinan jalur mundur yang bisa digunakan oleh Yao Lao saat mereka bertabrakan. Nyata sekali bahwa pelindung Wu memiliki keterampilan tinggi dalam menggunakan senjata aneh ini. Yao Lao melambaikan lengan bajunya ketika dia melihat 3 garis hitam tersebut dengan dingin. Dia menggerakkan 5 jarinya dan 5 nyala api putih bermunculan dengan cepat, membentuk 5 ular api panjang yang mengapung di atas tubuhnya. Mereka bergoyang-goyang seperti ular sebelum melesat mendekati 3 rantai tersebut, bertabrakan dengan mereka dalam ledakan tajam. Rantai-rantai tersebut bertabrakan dengan nyala api putih yang kuat, dan terdengar suara dentingan seperti logam. Beberapa cahaya api meledak, namun serangan 3 rantai tersebut mampu dihadang oleh 5 ular api panjang yang diperintah oleh Yao Lao. Pengalaman bertarung Yao Lao memang luar biasa. Protektor Wu tampak terkejut ketika taktiknya tidak berhasil sepenuhnya. Dia bisa merasakan perpaduan aneh antara panas dan dingin setiap kali rantai dan api bertabrakan. Dia tidak terbiasa dengan perasaan seperti itu.
Orang tua yang sulit mati ini memang kuat. Tidak heran, Hall of Souls harus mengirim 3 pelindung ahli untuk mengejarnya. Di masa lalu, aku pikir ada beberapa kebohongan dalam kata-kata mereka. Ternyata, dia benar-benar mengancam dan sulit dihadapi. Pelindungmu semakin serius karena pertempuran semakin intens. Kekuatan semangat dan bone chilling flame yang menyulitkan memang melebihi ekspektasinya. Yun Shan, selesaikan Xiao Yan dengan cepat. Ekspresi Yao Lao juga berubah serius saat dia mendengar teriakan pelindungmu. Api putih yang padat di tubuhnya semakin bersinar. Serangannya juga menjadi lebih tajam. Tampaknya dia akan menghadapi kesulitan dalam membunuh pelindungmu dalam waktu singkat. Kekuatannya bukanlah sembarang yang bisa dihadapi. Yun Shan di langit sedikit terkejut mendengar teriakan pelindungmu. Orang tua ini benar-benar sekuat ini. Bahkan pelindungmu sulit menghadapinya. Kejutan di hati Yun Shan berlanjut sejenak sebelum dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Sebuah ekspresi liar, kekerasan Douki melesat dari tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat bergerak, dan Douki yang kuat keluar dari tubuhnya dalam arus yang mengagumkan. Dasar anak durhaka. Awalnya, aku hanya ingin bermain-main denganmu. Namun, situasi ini tidak memungkinkan lagi. Karena itu, aku akan mengakhirimu dengan satu serangan. Yun Shan memberikan Xiao Yan senyuman licik saat dia menarik lengannya. Energi hijau yang kuat melesat dari kepalanya, membentuk pedang panjang dengan panjang lebih dari 1 meter. Permukaan pedang itu suram dan gelap, tidak memiliki kilauan apapun. Namun, saat pedang itu terbentuk dan mengaglomerasi, sekitarnya mulai bergetar. Jelas bahwa pedang ini, yang tercipta sepenuhnya dari Douki kuat milik Yun Shan, mengandung energi yang sangat besar. Xiao Yan memandang pedang energi besar yang berputar di atas kepala Yun Shan dengan wajah penuh perubahan. Sayap-sayap di punggungnya bergerak saat ia segera mundur. Segel di tangannya mengalami perubahan tiba-tiba. Douki kuat dalam tubuhnya berlari dengan cepat, mengikuti pola segel yang dia buat dengan cepat di tangannya. Akhirnya, dengan melintasi beberapa saluran energi yang unik dalam tubuhnya, Douki itu mengalir ke telapak tangannya. Perhatian dan inti Xiao Yan sangat fokus di titik kritis ini. Kendala kecil yang pernah ia hadapi saat melatih Douki-nya telah menjadi sangat lancar dalam situasi ini. Douki mengalir lancar di dalamnya, mengikuti saluran khusus, dan akhirnya berkumpul di telapak tangannya. Dalam aliran Douki yang melimpah ini, 2 lengan aslinya yang awalnya normal perlahan-lahan membesar. Cahaya yang terang meletus dari permukaan mereka, menghasilkan kilauan yang menyilaukan. Pada akhirnya, tampak seperti sinar matahari yang menyinari langit. Cahaya yang tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Yan menyebabkan Yun Shan mengerutkan alisnya dengan kebingungan. Mengapa bocah kecil ini memiliki as yang begitu kuat? Mereka benar-benar membuat repot. Pikiran itu melintas dalam pikirannya sebelum dia dengan cepat mengarahkan pandangan ke pertempuran yang sedang berlangsung antara pelindung Wu dan Yao Lao di kejauhan. Matanya terutama melihat bahwa pelindung Wu tampaknya sudah berada dalam situasi yang sulit di bawah serangan tajam Yao Lao. Sepertinya aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus segera menyelesaikan bocah ini. Jika aku tidak melakukannya, dan jika orang tua itu dibebaskan, hal-hal akan berantakan. Sebuah pikiran tajam melesat melintasi pikiran Yun Shan saat matanya tiba-tiba menyusut dengan keputusan yang tegas. Tanda tangan di kedua tangannya berubah, dan teriakan rendah yang penuh dengan dingin membunuh gemuruh di langit. Setelah teriakan itu bergema, suara mendesis yang tidak biasa terdengar. Semua orang, termasuk Xiao Yan, mengangkat kepala mereka untuk melihat bahwa pedang panjang Douki di atas kepala Yun Shan tiba-tiba mulai berputar liar. Dan kemudian, suara mendesis yang aneh itu berasal darinya. Segel tangan Yun Shan berubah, dan jarinya menunjuk ke arah Xiao Yan yang jauh. Pedang panjang yang berputar mulai bergegas keluar dengan cepat dan eksplosif. Pedang itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, bahkan bisa menembus hambatan udara. Akibatnya, dalam beberapa kedipan, pedang itu tiba di tempat yang hanya beberapa puluh meter dari Xiao Yan. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di medan pertempuran berantakan langsung pucat saat mereka menyaksikan serangan kuat ini oleh Yun Shan.
Meskipun berjarak jauh, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam pedang itu. Jika mereka terkena itu, mereka tahu bahwa mereka akan menderita luka serius setidaknya. Dengan matanya tertutup, Xiao Yan, subjek serangan ini, tiba-tiba mengubah segel di tangannya. Pada saat yang sama, energi yang sama megah dan kuatnya tiba-tiba meledak ke udara. Sebuah cap energi berukuran puluhan meter muncul tiba-tiba setelah terdengar teriakan dalam hati Xiao Yan. Dengan kemunculan energi ini, udara di sekitar Xiao Yan menjadi seperti riak, cepat dan intens. Suatu saat kemudian, sebuah jejak energi yang sangat besar muncul di depan banyak tatapan yang terkejut. Ini berhenti sejenak sebelum membawa tekanan yang luar biasa dan fluktuasi energi yang hebat ketika terlibat dalam benturan hebat dengan pedang energi yang dilepaskan. Bunyi ledakan bergemuruh. Dua serangan mengerikan bertabrakan di langit segera setelahnya. Suara seperti petir tiba-tiba menggema di seluruh langit. Meskipun orang-orang telah bersiap untuk itu, masih ada cukup banyak di antara mereka yang merasakan telinga mereka berdenging untuk sementara waktu. Bahkan penglihatan mereka sedikit kabur. Gelombang riak energi bergerak liar dari tempat di mana dua serangan kuat bertabrakan. Bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi di bawah kekuatan energi yang mengerikan ini. Dari sini, orang bisa melihat seberapa menakutkan serangan yang telah diluncurkan oleh keduanya. Distorsi ruang juga membungkus tempat di mana Xiao Yan dan Yun Shan berada. Oleh karena itu, banyak mata yang mengamati langit tidak dapat memutuskan siapa di antara mereka yang telah mendapatkan keunggulan dalam tabrakan energi yang menghancurkan ini. Riak energi perlahan-lahan meredup saat waktu berjalan beberapa saat. Distorsi ruang juga secara bertahap menghilang. Setelah ruang kembali normal, dua sosok di langit muncul di depan mata semua orang. Semua orang terkejut melihat sosok ini muncul dari atas. Pada saat ini, kedua lengan Xiao Yan sobek, mengungkapkan kulitnya yang telanjang. Ada banyak jejak darah kecil yang samar-samar menutupi kulitnya. Wajahnya agak pucat dan ada jejak darah yang samar di sudut mulutnya. Kekuatan aslinya juga terasa lemah saat ini. Nyata bahwa dampak hebat sebelumnya masih mempengaruhinya, meskipun dia berhasil menghadapinya. Meskipun Xiao Yan terlihat sedikit berjuang, Yun Shan juga terluka. Pakaiannya rusak dan tangannya yang keriput yang terkuak dari lengan bajunya gemetar sedikit. Seutas benang mengikuti telapak tangannya dan mengalir turun, akhirnya bergerak di sepanjang jarinya sebelum jatuh ke tanah. Tidak sedikit orang yang secara diam-diam menarik napas dingin saat melihat Yun Shan meneteskan darah dari tangannya. Mata mereka dengan cepat beralih ke pria muda yang berpakaian hitam. Tidak seorang pun yang mengharapkan bahwa itu dia benar-benar bisa menahan serangan mengerikan dari Yun Shan sebelumnya, bahkan dengan beberapa luka yang muncul di tubuhnya. Jie Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya di medan pertempuran juga tampak bingung saat melihat Yun Shan yang berdarah dan pucat. Meskipun mereka selalu percaya pada kemampuan Xiao Yan, mereka masih merasakan guncangan mendalam ketika melihat dia sendiri menghadapi serangan yang mungkin dapat melukai bahkan seorang ahli puncak kelas Dou Huang. Yun di atas panggung pernikahan menghela nafas lega diam-diam saat melihat bahwa itu Xiao Yan tidak tewas oleh serangan Yun Shan. Namun, ekspresi rumit muncul di wajah cantiknya ketika melihat darah mengalir dari tangan Yun Shan. Dia tidak ingin melihat Xiao Yan mati di tangan Yun Shan, tapi dia juga tidak ingin melihat Yun Shan terbunuh oleh Xiao Yan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa menunggu akhir dari pertempuran. Kamu bocah sialan. Sungguh tak terduga bahwa itu aku masih meremehkanmu sampai pada akhirnya. Wajah Yun Shan penuh dengan dingin saat tangannya menyeka jubahnya dan darah segar muncul di atasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik Xiao Yan, yang aura aslinya tampaknya melambat. Dia berkata dengan nada tajam, mungkin teknik Dou-nya sebelumnya adalah dari kelas yang cukup tinggi, ya? Dan Dou-ki yang dibutuhkan pasti sangat kuat. Berapa kali kamu bisa menggunakan itu sekarang? Xiao Yan menghapus jejak darah dari sudut bibirnya saat dia menjawab samar, cukup untuk memberitahumu apa yang disebut luka serius. Apakah begitu? Yun Shan tertawa dengan tajam dan gelap.
Dia berkata, memang benar bahwa itu teknik Dou kamu sebelumnya mungkin memiliki kekuatan yang bahkan aku tidak meremehkan. Tapi aku khawatir masih kurang untuk membunuh seorang Dou Zong. Xiao Yan menyipitkan matanya, sedangkan tinjunya perlahan mengencang. Meskipun kata-kata Yun Shan memang membuat orang kesal, itu juga benar. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan Open Mountain Seal, sesuatu yang tidak terlalu dikenalnya, untuk menetralkan serangan yang sama kuatnya dengan Yunus sudah sangat luar biasa. Kecuali Yun Shan hanya berdiri di sana dan menerima serangan tanpa pertahanan, mencoba mengandalkan ini untuk mengalahkannya dalam sekali pergi mungkin akan sangat sulit. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan memperhatikan situasi pertempuran di sisi Xiao Lao. Dia tanpa sadar merajut alisnya. Pada saat ini, Yao Lao dan pelindung Wu pada dasarnya mengalami kebuntuan panas yang luar biasa. Kedua belah pihak menggunakan semua gerakan membunuh mereka dengan banyak situasi berbahaya yang berulang kali muncul. Namun, mereka masih menjaga keseimbangan yang aneh. Tidak peduli bagaimana mereka meningkatkan kekuatan, mereka tetap kesulitan membuat lawan merasakan bahaya yang sebenarnya. Dari tampilan situasi, dapat dikatakan bahwa Yao Lao memiliki sedikit keuntungan, tapi Xiao Yan, yang jelas memahami Yao Lao, tahu bahwa karena dia adalah tubuh spiritual, ketahanan Yao Lao jauh lebih rendah daripada seorang elit Dou Zong meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan satu. Oleh karena itu, kebuntuan semacam ini pada kenyataannya tidak terlalu bermanfaat bagi Yao Lao. Setelah pelindung Wu berhasil memanfaatkan peluang ketika kekuatan Yao Lao melemah, sepertinya akan ada perubahan besar dalam pertempuran ini. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari medan perang. Dia sekali lagi melihat medan pertempuran besar yang kacau di kejauhan. Pertempuran dan pembunuhan di sana bahkan lebih kacau dan intens. Seringkali beberapa ahli jatuh dengan luka serius, akhirnya nasib mereka tak terjawab. Mystic Cloud Sector bisa dikatakan telah mengirim semua elit mereka pada saat ini, pergi keluar untuk memblokir serangan tajam oleh para ahli dari aliansi. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu Hai Bodong dan beberapa orang lain di dalam medan pertempuran yang berantakan. Dia menghela nafas lega. Untungnya mereka dalam posisi menguntungkan dalam pertukaran antara para ahli tingkat atas. Mungkin sekali mereka diberi cukup waktu, mereka bisa mengalahkan lawan mereka. Pada saat itu, setelah Hai Bodong dan para ahli lainnya melepaskan diri, medan pertempuran yang kacau ini akan mulai menjadi lebih stabil. Selagi matanya bergerak, Xiao Yan juga melihat area di bawah Gunung Mystic Cloud. Ada suara samar pembunuhan yang terdengar dari sana. Mungkin 100.000 tentara kuat dari Kekaisaran telah memulai serangan di dasar gunung. Saat ini, pertumpahan darah dan perkelahian hampir dimulai dari setiap tempat di Gunung Mystic Cloud. Sekte yang biasanya tenang, sekarang dihantam badai yang sangat berdarah. Xiao Yan melihat sebentar sebelum dia cepat menarik pandangannya. Dia perlahan-lahan mengambil napas dalam dan matanya berkedip saat melihat Yun Shan di depannya, yang tersenyum dengan jahat di sudut mulutnya. Xiao Yan menurunkan pandangannya sedikit dan melihat cincin putih tebal di jarinya. Setelah ragu sejenak di dalam hatinya, Xiao Yan menggigit giginya kuat-kuat. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan senjata pembunuh ini jika dia benar-benar ingin mengalahkan Yun Shan. Xiao Yan membuat keputusan dalam hatinya. Dia berhenti ragu saat menggerakkan tangannya. Sebuah tumpukan pil obat muncul di tangannya sebelum dia memasukkannya ke mulut dan mengunyah dengan kuat. Dou Qi yang dikonsumsi oleh Angry Buddha Lotus Flame, yang tercipta dari penggabungan dua jenis, Heavenly Flames, tidak kalah dengan Open Mountain Seal. Jumlah Dou Qi yang diperlukan untuk menggabungkan tiga jenis, Heavenly Flame, secara alami meningkat beberapa kali lipat. Jadi, sekarang dia perlu membebaskan semuanya dan membiarkan Dou Qi dalam tubuhnya tetap terisi penuh. Xiao Yan menelan pil obat tersebut dengan cepat, tanpa membuang waktu untuk membersihkannya terlebih dahulu. Karena dia memiliki api surgawi, seperti api inti terasa kaca, dia tak perlu terlalu khawatir dengan pil obat yang dia telan. Heavenly Flame akan dengan otomatis menyempurnakannya. Akhirnya, pil-pil tersebut akan berubah menjadi Dou Qi yang sangat murni dan mengalir ke seluruh pembuluh darahnya yang luas. Wajah Yun Shan mengerut sedikit ketika dia melihat bagaimana Xiao Yan dengan rakus memakan pil obat.
Meskipun dia adalah seorang elit Do Uzong, koleksi pil obat yang telah tersembunyi tentu takkan lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya dan mengamati bagaimana Xiao Yan perlahan-lahan memulihkan Do Ukinya dengan bantuan pil obat. Tentu saja, Yun Shan takkan begitu bodoh hanya menunggu Xiao Yan pulih sepenuhnya. Karena itu, setelah Xiao Yan menelan pil obat tersebut, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan dia muncul di depan Xiao Yan dengan gerakan aneh. Tangannya meluncur ke tenggorokan Xiao Yan. Di bawah lapisan douki hijau, kukunya tak kalah tajam dari pisau. Tubuh Xiao Yan sedikit terdorong ke belakang, dan tangan Yun Shan mendekati lehernya ketika ia membelah udara. Angin dingin yang kencang membuat kulit Xiao Yan terasa dingin. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat ia meluncur. Dia dengan cepat bergerak menjauh. Sambil melakukannya, ia mengibaskan jarinya, dan penguasa Xuan berat muncul di tangannya. Kakinya mengirimkan tendangan keras ke arah penguasa, membawanya dengan kekuatan ganas menuju Yun Shan yang mencoba mengejar. Serangan penguasa Xuan berat menyebabkan Yun Shan berhenti sejenak. Dengan kejam, ia melancarkan tinjunya ke depan dan mendorong penguasa berat menjauh. Jari-jari Xiao Yan bergetar saat Yun Shan mendorong penguasa berat menjauh. Cincin berwarna putih di jarinya meledak, dan sekelompok api putih yang sangat kuat dengan cepat muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan segera merobek Core Flame Lotus Core, sambil melihat nyala putih yang padat muncul. Yang pertama berubah menjadi api berwarna hijau dan yang lainnya tak terlihat. Kemudian, Xiao Yan tiba-tiba menggabungkan Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame dengan gerakan tangan yang tegas. Kedua api ini disatukan dalam gumpalan api putih. Ruang di sekitar Xiao Yan mulai bergetar saat tiga jenis api surgawi bersentuhan. Wajah Yun Shan berubah drastis saat ia melihat tindakan Xiao Yan. Ia merasakan tiga jenis api yang berbeda di depan Xiao Yan, semuanya terisi energi yang sangat menakutkan. Suara cepat melesat melintas saat tubuh Yun Shan tiba-tiba menghilang. Ia harus menghentikan serangan menakutkan ini dari Xiao Yan. Kalau tidak, Yun Shan, yang telah berubah menjadi bayangan hitam yang meluncur, juga membuat wajah Xiao Yan berubah sedikit. Sayap hijau di punggungnya berkibar. Ia dengan erat memegang gumpalan tiga api berwarna yang berbeda, yang segera berbaur saat ia cepat mundur. Sambil melarikan diri, Xiao Yan melemparkan beberapa botol giok keluar dari cincin penyimpanannya. Di setiap botol terdapat teratai api seukuran telapak tangan. Ledakan keras terdengar saat botol-botol giok meledak tak jauh dari Yun Shan. Meskipun teratai api kecil ini tidak bisa menyebabkan luka serius pada Yun Shan, mereka berhasil melambatkan kecepatan pengejarannya. Oleh karena itu, ketika Yun Shan melintasi rangkaian ledakan teratai api yang terus-menerus, Xiao Yan berhasil memperpendek jarak pelariannya. Tatapan Yun Shan perlahan berpindah dari wajah pucat dan lelah Xiao Yan, dan akhirnya berhenti pada tangannya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyempit. Xiao Yan mengayunkan sayap hijau di punggungnya di udara. Wajahnya memutih karena napasnya terengah-engah. Di telapak tangannya, ada tiga lotus api berwarna yang berbeda, melayang dengan lembut. Energi liar dan kekuatan yang menakutkan merembes keluar dari mereka, membuat kejutan melanda semua orang yang melihatnya. Oke guys, sekian dari video kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.